Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12 dari suratul Kahfi, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashab maknanya secara bahasa sahabat-sahabat, Al-Kahfi gua yang besar. Jadi Ashabul Kahfi sahabat gua. Biasanya sahabat itu adalah yang bersama dalam waktu yang lama, itu sahabat. Sahabat itu menjadi satu kesatuan. Maka sahibah juga bermakna berangkulan. Jadi apabila ada dua orang sahabat, dua badan, tapi apabila berangkulan, maka dia jadi seperti satu kesatuan. Nah, nampak satu dia, padahal dua, karena yang berdua itu sudah bersahabat. Nah, kalau disebut sahabat Al-Kahfi, sahabat gua, tapi kita terjemahkan dengan penghuni gua, karena antara pemuda-pemuda yang berlindung dalam gua itu dengan gua itu bersamaan dalam waktu yang panjang. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya jumlah waktu atau panjangnya masa yang mereka lalui di gua itu adalah 309 tahun. Itu adalah waktu tempoh yang lama. Jadi seperti satu kesatuan antara pemuda-pemuda itu dengan gua tersebut, maka disebutlah dengan istilah Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda gua, penghuni-penghuni gua atau sahabat gua. Itu kalau kita gunakan makna bahasanya, harfiahnya. Tapi biasanya diterjemahkan dengan penghuni gua. Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi, kisah penghuni gua yang menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Apa sebab? Sebab mereka dalam gua itu ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang panjang sekali. Kita lah sepanjang-panjang umur kita ini sampai hari ini, berapa lama kita paling lama tidur? Ada yang pernah tidur sampai 1 minggu tak bangun-bangun? Tak ada. Nah, biasanya kalau udah lama tidur terbangun, sebab bangunnya lapar, nah, bangun, atau dah panas ini, dah terang, bangun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaannya sehingga para pemuda itu ditidurkan dalam waktu yang lama sekali. Dan
Mereka itu ditidurkan dengan tujuan yang sangat berharga sekali, yaitu menyelamatkan mereka dari kekejaman raja yang akan membunuh mereka karena mereka beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena raja ketika itu yang berkuasa adalah raja yang menyembah berhala, menyembah patung, dan memaksa penduduk yang dikuasainya untuk menyembah berhala seperti kepercayaan dia. Nah, pemuda-pemuda ini tak mau patuh, tak mau tunduk kepada raja, meskipun raja, tetapi bila berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan, para pemuda itu tidak mau tunduk, meskipun pada akhirnya mereka tahu akan dibunuh. Nah, namun mereka dapat lari dan mereka pergi mencari tempat berlindung, dapatlah gua yang besar. Nah, disitulah mereka berdiam untuk menyelamatkan diri, dan cara Allah menyelamatkan mereka adalah dengan memberikan rahmatnya, dan rahmat itu berupa tidur panjang. Nah, jadi rahmat Allah itu bermacam-macam. Tidur panjang itu rahmat, itu bagi pemuda gua. Tapi kalau dalam majelis ilmu tidur panjang itu bukan rahmat, itu musibah itu. Nah, mengapa tidur panjang? Karena apabila mereka tidur dengan waktu yang lama, yaitu 309 tahun, mana ada manusia yang bisa hidup selama itu? Maka raja itu pun mati, berganti dengan raja yang lain, sehingga ketika mereka bangun lagi selepas 309 tahun, kononnya raja ketika mereka sudah dibangunkan itu sudah bukan zalim lagi seperti yang dahulu. Akhirnya mereka dapat hidup dengan tenang. Jadi itu hikmah, dan hikmah itu yang mau kita petik, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah akan memberikan rahmatnya, dan rahmat itu mengkagumkan. Nah, mengkagumkan itu di dalam bahasa yang akan kita bahas ini adalah kata ajaba. Ajaba itu ajaib. Ajaib itu mengkagumkan, yaitu seperti ditidurkan selama 309 tahun. Dan cerita ini dari mulut ke mulut, dan diketahui oleh ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui tentang kisah ini, karena dari mulut ke mulut. Dan kisah ini jauh sebelum Rasulullah lahir. Dikabarkan 300 tahun, 400 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada lagi yang mengatakan lebih dari itu. Nah, jadi apabila Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi, bermakna sebelum itu 300-400 tahun, bermakna berapa abad, berapa generasi sebelum Rasulullah. Dan dikatakan masih lagi pada penganut agama Nasrani, yaitu masih lagi mewarisi ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi selepas Nabi Isa diangkat ke langit, banyak yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa itu sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Ada yang menyembah berhala. Ini yang maksud dalam kisah ini adalah raja yang menyembah berhala. Tetapi ada juga yang masih mewarisi ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, para pemuda ini adalah sebahagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah akidah mereka, sehingga mereka tetap mentauhidkan Allah meskipun berada di bawah tekanan raja yang zalim. Nah, jadi balasan yang Allah berikan berupa tidur yang panjang, dan itu adalah tanda kekuasaannya yang mengherankan, itu diberikan kepada hamba yang beriman. Jadi setiap yang istimewa, yaitu yang mempertahankan iman, menjaga iman dengan mempertaruhkan nyawa, nah itu luar biasa, maka Allah berikan balasan yang luar biasa pula. Nah, jadi kalau mau mendapatkan yang luar biasa, jadilah orang yang luar biasa.
Kalau biasa-biasa saja, maka akan mendapatkan rahmat yang biasa-biasa saja. Maka kalau mau mendapatkan yang luar biasa, jadilah hamba-hamba beriman yang luar biasa. Nah, yang luar biasa itu adalah yang tak semua orang melakukannya, dan hanya dihitung dengan jari yang melakukannya itu. Umpamanya, kalau disebut pemuda-pemuda, biasanya kalau pemuda itu tak mau susah-susah, tak mau menanggung risiko. Biasanya lah pemuda itu di masa-masa muda itu banyak keinginan itu bermain-main. Nah, tetapi pemuda yang ini berbeda dengan pemuda yang biasa. Maka pemuda yang diceritakan ini menjadi pemuda yang luar biasa karena bersedia untuk menanggung resiko apa saja, termasuk hukuman bunuh dari raja. Maka pemuda ini menjadi pemuda yang luar biasa. Kemudian pemuda ini daripada menyerah kepada kehendak raja, maka mereka mempertaruhkan nyawa, biarlah mati di dalam gua. Yang mereka tak tahu seperti apa nasib mereka di dalam gua, biarlah mati di dalam gua, asalkan tidak mengikuti kehendak raja itu. Nah, jadi mereka pergi ke dalam gua, yang mereka tahu bahwasanya gua tempat yang jauh dari masyarakat, kemudian tidak ada makanan minuman di dalam gua, bahkan mungkin ada binatang buas dalam gua. Dan kalau mereka tidak keluar dalam waktu yang lama, mereka bisa mati kelaparan di dalam gua itu. Tapi mereka memilih gua itu demi mempertahankan iman, meskipun resikonya mati di dalam gua. Nah, tapi ketika mereka berada dalam gua itu, mereka berdoa kepada Allah. Ini yang akan kita pelajari dalam 4 ayat ini. Dan doa mereka itu dikabulkan oleh Allah. Mereka minta rahmat. Nah, rahmat Allah itu berupa ditidurkannya mereka selama 309 tahun. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari. Kita tidak mau masuk kepada kisah yang terperinci, karena masih banyak lagi ayat-ayat selepas ini yang menerangkan tentang kisah ini dengan lebih terperinci. 4 ayat pertama ini adalah sebagai muqaddimah atau kisah ringkas. Jadi Allah terangkan dulu yang ringkasnya. Setelah itu ayat berikutnya barulah rincian dari kisah ini. Jadi kalau mau tahu cerita ini dengan lebih lanjut, maka datanglah pada pertemuan yang berikutnya. Kalau tidak, dapat yang ringkas saja. Dan jangan berhenti sampai di sini. Sampai di sini, kemudian ada orang yang bertanya tentang Ashabul Kahfi, kemudian dia sampaikan yang 4 ayat ini saja. Kemudian seakan-akan dia dah tahu pula segala-galanya. Dah, tunggu dulu, sabar. Masih sampai ke ada berapa ayat lagi selepas ini, sampai ayat yang ke-29. Nah, selepas itu barulah bercerita tentang Ashabul Kahfi, sehingga cerita ini jadi satu kesatuan. Nanti setelah sampai nanti ke ayat 29, kita akan lihat ayat ini secara keseluruhan. Bagaimana Allah menyusun cerita ini sedemikian rupa. Karena cerita ini adalah cerita yang disampaikan kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan. Jadi asalnya atau sebab turun ayat ini, sebelum kita sampai ke ayat, yaitu karena ayat ini turun di kota Mekah, maka ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan kafir Quraisy yang di kota Mekah. Jadi karena orang-orang kafir yang ada di kota Mekah ini mencari-cari celah untuk menjatuhkan kedudukan Rasul, maka mereka mencari peluang apa yang bisa menjatuhkan kedudukan Rasul. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad mengaku diri sebagai Rasul, maka coba kita cari tahu yang berkaitan dengan agama sebelum ini. Nah, maka pergilah mereka kepada pemuka-pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang ada di kota Madinah. Diutuslah 2 orang dari Mekah ke kota Madinah
untuk bertanya, apa yang bisa kami tanyakan kepada Muhammad? Karena Muhammad itu mengaku sebagai Rasul. Nah, maka berikan kepada kami pertanyaan yang nanti kalau dia jawab, kalau dia bukan Rasul, maka akan ketahuanlah dari jawabannya itu. Bermakna dia kan mencari bagaimana mau menjatuhkan Rasul. Maka pergilah dua utusan itu ke kota Madinah, bertemu dengan Ahlul Kitab. Kemudian Ahlul Kitab mengatakan, tanyakan 3 kepada Muhammad itu. Nanti dengar jawabannya. Yang 3 itu adalah, tanyakan kepada dia tentang kisah Ashabul Kahfi, tanyakan kepada dia tentang kisah Zulkarnain, tanyakan kepada dia tentang kisah ruh, tentang ruh, ruh tentang nyawa. Dia jawab atau tidak? Jadi dapat masukan dari Ahlul Kitab itu, kembalilah dua utusan itu ke Mekah, kemudian menghadap Rasulullah dan bertanya yang tentang 3 itu. Maka Rasulullah pula menjawab, baik, saya akan jawab kisah itu besok. Tetapi Rasulullah tak menyebut insya Allah. Ini tentang kisah ini mungkin kita sudah pernah dengar ya. Nah, Rasulullah tak menyebut insya Allah. Akhirnya besok tak ada jawaban, tak ada turun ayat. Padahal Rasulullah sudah menjanjikan. Karena biasanya kalau ada yang bertanya, ada ayat Al-Quran turun sebagai jawaban. Nah, Rasulullah merasa percaya diri lah. Mungkin apabila ada yang bertanya, nanti ayat akan turun. Rupanya besok tak turun. Tunggu lagi besoknya lagi tak turun. Tunggu lagi besok lagi tak turun. Nah, lama sekali tak turun. Rasulullah menjadi susah hati. Nah, sebenarnya itu pelajaran bagi Rasul dan juga bagi kita, bahwasanya untuk sesuatu yang akan datang jangan sebut tanpa insya Allah. Nah, besok kita ngaji sini lagi ya. Alhamdulillah masuk ngaji berarti. Ya, besok kita ngaji sini lagi. Tak ada insya Allah. Nah, maka tidak beradab. Jadi beradab itu salah satu diantaranya mengikat kata kita itu apabila berkaitan dengan yang akan datang, kita ikat dengan menyebut insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, seperti yang kita kehendakilah besok. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, tak berlaku seperti yang. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran, apa yang akan berlaku besok itu bukan berdasarkan kehendak manusia. Apa yang berlaku besok itu semuanya ditentukan oleh kehendak Allah. Nah, jadi akhirnya turun juga ayat Al-Quran. Tetapi setelah berapa lama, sebagai jawaban dari 3 pertanyaan itu, nah inilah dia jawaban pertanyaan. Kalau tidak, mana Rasulullah tahu tentang kisah Ashabul Kahfi yang sudah lama berlaku? Kita sendiri pun tak bisa menceritakan tentang apa yang sudah lama berlaku. Zaman datuk kita pun kita tak tahu. Nah, mungkin kita dapat cerita dari ayah kita, tapi belum tentu lagi cerita ayah kita itu seperti yang berlaku pada masa dahulu itu. Persisnya seperti apa? Tak tahu kita. Nah, Rasulullah diberitahu oleh Allah sampai detail, terperinci, karena memang Rasulullah itu bukan menyampaikan kisah itu dari diri baginda, tetapi Rasulullah menyampaikannya dari Allah berdasarkan wahyu. Maka terbuktilah kerasulan Rasul. Jadi kerasulan Rasul itu terbukti dengan menjawab kisah Ashabul Kahfi seperti yang ditanyakan. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini adalah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena mampu menceritakan kisah yang sudah lama terjadi dengan terperinci. Maka terperangahlah orang kafir Quraisy itu kan. Kemudian disampaikan kepada orang Yahudi. Maka orang Yahudi semakin lebih percaya lagi. Inilah dia Rasul yang diutus di akhir zaman. Mereka tahu, tapi mereka tetap juga tak mau beriman. Karena memang Ahlul Kitab itu sebahagian besarnya adalah keras kepala, sombong, angkuh. Sudah tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yang kafir Quraisy pula, sudahlah bodoh, tak mau pula mengikuti kebenaran. Jadi namanya jahil murakkab, jahil 2 kali. Ada yang bodoh mau diajar, itu bagus, selesai masalah.
tapi ada yang bodoh tak mau diajar. Itu 2 kali kesalahan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu, yaitu penyakit angku dan sombong dan penyakit tak mau diajar. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari tentang Ashabul Kahfi, merupakan tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menidurkan hamba pilihannya untuk menjaga iman mereka, yaitu selama 309 tahun. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan baca dahulu ayat, kemudian kita terjemahkan. Tujuannya kalau membacanya untuk mendapatkan pahala, kemudian menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga ketika kita membahaskannya dengan terperinci nanti, kita akan lebih fokus, akan lebih memberikan tumpuan kepada kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah berfirman, am di sini atau am ini sama dengan au. Ini sambungan ayat sebelumnya, tetapi di sini ada makna apakah juga. Jadi ada istifham di situ, maka terjemahan biasanya apakah. Nah, apakah hasibta, kamu mengira atau kamu menduga. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad. Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Anna, sesungguhnya ashabal kahfi, ashabul kahfi diterjemahkan sebagai penghuni gua. Ashab jamak dari sahib, satu sahabat sahib, banyak sahabat ashab. Ashab penghuni gua, karena penghuni gua itu para pemuda, jumlahnya banyak. Warraqim dan raqim. Nah, biasanya terjemahan tidak menterjemahkan kata raqim, ditulis saja kata raqim, tetapi ulama tafsir menjelaskan makna raqim ini apa, nanti kita akan bahas. Kanu adalah mereka itu min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami, ajaba, yang mengkagumkan atau yang mengherankan, ajaib. Ingatlah ketika awal pergi berlindung al-fityatu, para pemuda. Oh, jadi penghuni gua tadi adalah para pemuda. Jadi kata berikutnya itu menjelaskan kata yang sebelumnya. Para pemuda pergi berlindung ilal kahfi, ke gua, maknanya ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berkata di dalam gua itu, dan perkataan mereka itu doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmat. Jadi mereka minta rahmat. Wahai, dan mudahkanlah, lana, bagi kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, jalan yang lurus. Mudahkanlah kami untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi ada berapa permintaan mereka? 2. Pertama yang mereka minta rahmat, yang kedua yang mereka minta jalan yang lurus. Mudahkan untuk menempuh jalan yang lurus. Kita baca saja dahulu terjemahan, nanti baru dari awal secara keseluruhan. Fadarabna, maka kami, dorab ini sebenarnya memukul ya, tetapi nanti kalau kita terjemahkan memukul telinga mereka, lain pula maknanya. Jadi kita ikuti saja terjemahan yang biasa. Fadarabna, maka kami tutup, ala azanihim, telinga mereka. Jadi ditutup telinga mereka, sehingga mereka tak dengar apa-apa. Itu yang membuat mereka bisa tidur nyenyak lama.
Nah, karena dia tak dengar apa-apa. Fil kahfi, di dalam gua, sinina, beberapa tahun, ada bilangannya banyak. Nah, tak disebut di sini angkanya berapa ratus tahun, tak ada. Hanya disebut jumlahnya banyak, yaitu beberapa tahun yang banyak. Summa, kemudian ba'atsnahum, kami bangunkan mereka. Ada juga yang menerjemahkan kami bangkitkan mereka, tapi ditambah dengan kata kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Lina'lama, supaya kami mengetahui ayyul hizbaini, mana dari dua golongan. Oh, jadi ada dua golongan. Ahsa, yang menghitung, yang lebih tepat dalam menghitung, lima labisu, tentang berapa lama mereka berdiam, amadah, lamanya di dalam gua. Karena ada yang mengatakan kita dalam gua ini hanya 1 hari atau setengah hari aja. Nah, kata satu golongan. Kata yang satu lagi, kalau setengah hari enggak juga, karena lama juga kita ini. Nah, tapi dengan mengatakan hanya Allah yang tahu berapa lama kita dalam ini. Nah, jadi ada dua golongan. Ada yang mengatakan 1 hari atau setengah hari, ada lagi yang mengatakan hanya Allah yang tahu berapa lama kita di sini. Nah, dengan dua kelompok yang berbeda ini ada hikmahnya juga ini. Nah, berarti mereka tidak sepakat menentukan berapa lama mereka tidur dalam gua itu. Oh, jadi ada pelajaran juga. Nanti kita akan bahas insya Allah. Sampai di situ saja, yaitu 4 ayat. Kemudian kita baca dari awal secara keseluruhan terjemahannya. Setelah itu kita sampaikan tafsir ringkas, kemudian barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Apakah kamu mengira sesungguhnya penghuni-penghuni gua dan Ar-Rakim adalah di antara tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Maksudnya, apakah kamu mengira wahai Muhammad, tanda kekuasaan kami yang mengherankan hanya Ashabul Kahfi saja? Tidak, masih banyak lagi tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Nah, ini maksud ayat ini ya. Ingatlah ketika para pemuda mencari perlindungan ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan mudahkanlah bagi kami jalan yang lurus dalam urusan kami. Lalu kami tutup telinga mereka di dalam gua beberapa tahun lamanya. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui kelompok mana dari dua kelompok yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka berdiam di dalam gua. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, yaitu masih belum ada lagi kisah terperinci. Hanya menerangkan bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. Kemudian menjadi tanda kekuasaan Allah kisah tentang Ashabul Kahfi itu karena Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua yang mereka itu masih muda-muda, yang mereka pergi ke dalam gua untuk memelihara iman mereka, Allah tidurkan mereka selama bertahun-tahun lamanya. Tak disebutkan jumlahnya berapa lama, yaitu bertahun-tahun lamanya, dan itu tidak biasa berlaku pada manusia. Biasanya manusia tidur hanya beberapa jam, bahkan beberapa hari lah paling lama. Tetapi ini bertahun-tahun lamanya, dan itulah dia tanda kekuasaan Allah. Cara Allah menidurkan mereka begitu lama adalah dengan membuat telinga mereka itu tidak mendengar apa-apa, yaitu dengan meletakkan penutup di telinga mereka itu sehingga mereka tidak mendengar bunyi apa-apa, sehingga mereka terlena sekali dalam tidur, sangat nyenyak sekali, tak ada yang mengganggu mereka. Karena biasanya kalau ada yang terdengar agak keras, seseorang itu yang tadinya nyenyak tidur bisa terbangun. Nah, kadang-kadang kita dibangunkan saja, bangun.
Terdengar ada orang yang bersuara seperti itu, kita dah terbangun. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menidurkan mereka lama, yaitu Allah letakkan penutup di telinga mereka itu. Seperti apa penutupnya itu, wallahu a'lam. Nah, nanti kita akan sebut dalam tafsir. Sehingga mereka tidak mendengar apa-apa, dan itu yang membuat mereka dapat tidur lama. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Nah, di ayat yang lain nanti ada kaitannya dengan cahaya matahari yang sampai ke mereka, kemudian mereka yang berbolak-balik ke kiri dan ke kanan, jadi badan mereka itu digerakkan. Karena kalau tidur dalam waktu yang lama, tertelentang, saya tak bergerak-gerak, itu bisa busuk punggung itu ya, karena tidak terkena angin. Nah, kita lihat ada orang yang tertidur di rumah sakit itu tak dibalik-balik kan, nah itu badannya yang di bagian bawah itu dekat kasur itu bisa berair, bisa luka, bisa benanah, bisa busuk. Nah, jadi Allah punya cara tersendiri sehingga mereka itu dapat tidur dalam waktu yang lama tanpa gangguan apa-apa. Nah, itu adalah tanda kekuasaan Allah yang kisah mengkagumkan, yang mengherankan itu beredar dari mulut ke mulut sampai beratus tahun lamanya, sampai ke masa Rasulullah masih ada kisah itu. Nah, dan dikisahkan kembali dengan benar, dengan sempurna, dengan terperinci melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, sehingga menghapuskan kisah-kisah yang dari mulut ke mulut itu yang sudah tak jelas apakah benar atau tidak lagi. Jadi ketika sebelum ayat turun, kisah itu jadi kisah antara iya dan tidak, antara mana yang ditambah dengan yang dikurang dengan yang aslinya bercampur jadi satu. Tapi ketika ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka kisah itu menjadi kisah benar dan sepenuhnya benar. Jadi tidak ada lagi yang ditambah-tambah, karena yang dari Allah itu saja yang akan dipercayai. Yang dari manusia, yang datang dari mulut-mulut manusia, maka dipinggirkan. Jadi tidak diperakui lagi sebagai kisah. Sampailah hari ini. Sampai ke hari ini berapa lama pula ya hingga ke hari ini. Dan karena Al-Quran dipelihara oleh Allah, maka kisah ini adalah kisah benar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tak ada tambahan, tak ada kurangnya. Nah, di mana tempatnya? Sampai hari ini ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Yordania, tapi kita tidak mau menetapkan yang mana yang tepat. Yang penting bukan tempatnya. Andaikan tempat itu penting, niscaya Allah akan menyebutnya dalam Al-Quran. Berarti yang penting bukan di mana tempatnya, dan juga tidak diberitahukan kapan waktunya. Ini kapan terjadinya ini? Ya, sebelum Rasulullah. Tepatnya kapan? Nah, Allah tak memberitahu, berarti tepatnya waktu itu pun tak penting. Lalu yang penting apa? Yang penting nilai dari kisah itu. Nah, nilai yang berharga dari kisah itu adalah seorang hamba atau kumpulan hamba apabila memelihara iman dan memelihara iman dengan luar biasa, maka akan mendapatkan rahmat yang luar biasa. Jadi ingin mendapatkan yang luar biasa, jadilah orang yang luar biasa. Kalau jadi orang biasa-biasa, maka dapat pun yang biasa-biasa. Ini dah 15 tahun mengaji tafsir. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Setiap malam. Luar biasa. Hujan-hujan pun datang. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang dulu 15 tahun yang lalu masih muda. Tapi sekarang ini dah tua, dah sakit-sakitan, tapi sampai juga luar biasa. Nah, ini yang luar biasa. Karena untuk istiqomah itu berat, sangat berat sekali. Dulu rumah dekat dengan masjid, sekarang rumah sudah jauh, sampai juga. Itu luar biasa. Nah, jadilah hamba yang luar biasa dalam membuktikan keimanan. Insya Allah akan mendapatkan yang luar biasa. Tetapi mestilah ikhlas karena Allah. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari. Tak begitu susah dalam memahami ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan kisah saja.
Maka fokus kita adalah pada hikmah dari kisah ini, yaitu apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 4 ayat ini, yaitu ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Sebagaimana kita tahu, ayat sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran. Isinya di dalam itu adalah peringatan kepada manusia yang menolak kebenaran, dan satu lagi sebagai berita gembira kepada yang menerima kebenaran. Itulah isi Al-Quran, yaitu peringatan dan berita gembira. Apabila ayat ini adalah ayat yang turun di kota Mekah, dan penduduk kota Mekah itu menolak Al-Quran, menolak kebenaran, maka ayat-ayat ini adalah sebagai peringatan kepada mereka. Nah, peringatan Allah sebelum ini adalah apabila Allah menghendaki mereka sengsara di muka bumi, yaitu Allah jadikan bumi kediaman mereka itu tandus dan tidak tumbuh apa-apa, dan mereka bisa mati kelaparan. Nah, tapi masih lagi Allah memberikan kasih sayang kepada mereka, yaitu Allah masih pancarkan telaga Zam-Zam di kota Mekah itu sehingga mereka bisa hidup. Kalau Allah menghendaki untuk memberhentikan telaga Zam-Zam itu, Allah bisa berkehendak, berkuasa demikian, bisa saja. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Nah, mestinya mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasihi dan menyayangi mereka, sehingga menjadi lembutlah hati mereka, terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Tetapi mereka ini bukannya mau menerima kebenaran, bahkan mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Di antaranya berusaha untuk menolak kebenaran dengan pergi ke ahlul kitab, bertanya apa yang bisa ditanyakan kepada Muhammad untuk menerangkan Muhammad itu bukan Rasul. Nah, maka dapatlah mereka ide, yaitu pergi ke ahlul kitab, kemudian ahlul kitab memberikan pula, tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara. Nah, salah satu dari 3 yang dibawa dari Madinah oleh utusan kafir Quraisy itu adalah tentang menanyakan kisah Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain, kemudian tentang ruh. Nah, jadi ayat ini adalah menerangkan tentang jawaban ke atas pertanyaan kafir Quraisy berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, dan dijawab oleh Rasulullah berkat wahyu yang turun kepada baginda, semakin mengokohkan baginda Rasulullah itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah sebagai jawaban, dan jawaban kepada Rasul itu untuk menerangkan apabila mereka menyangka, wahai Muhammad, bahwasanya penghuni gua itu adalah salah satu dari yang ajaib, yang mengherankan, maka wahai Muhammad, sesungguhnya ketahuilah, bukan hanya itu yang kejadian mengherankan, masih banyak lagi kejadian peristiwa yang mengherankan. Maka wahai Muhammad, apakah kamu mengira hanya penghuni gua, kisah penghuni gua yang ditanyakan oleh kaummu itu saja yang mengherankan? Enggak, masih banyak lagi yang mengherankan. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah, kalaulah kita mau membuka mata kita, menggunakan telinga kita, tetapi dengan iman kita, maka semua yang kita lihat, yang kita dengar ini adalah tanda kekuasaan Allah yang mengherankan. Coba lihat ke atas. Apa yang kita lihat di atas? Langit. Apakah langit itu sebagai atap ada tiangnya? Langit tanpa tiang itu mengherankan. Hari ini ada hujan turun. Nah, apabila ada hujan, kita lihat hujan turun, air hujan itu apa rasanya? Tawar. Sebenarnya air hujan itu dari awan yang menggumpal, dan awan yang menggumpal itu dari mana datangnya? Dari laut, yang 2/3 permukaan bumi ini adalah laut, menguap ke udara, bergumpal awan, kemudian didorong oleh angin sampai ke darat, kemudian jatuh. Nah, air laut yang menguap tuh, air laut itu rasanya apa?
asin. Ketika air laut asin menguap, kemudian turun lagi berupa hujan tawar, dari asin berubah jadi tawar. Apa yang merubahnya? Ada mesin di atas sana yang merubah. Nah, siapa yang merubahnya? Itulah tanda kekuasaan Allah yang mengherankan. Nah, jadi banyak sekali tanda kekuasaan Allah. Kemudian diri kita sendirilah, jangan pergi keluarlah, dalam diri kita saja. Yaitu seberapa banyak kita ini, apakah sama garis-garis kulit apa kita ini, yang kita sebut dengan sidik jari ini. Sidik itu bahasa Arab dari kata sidqun, jujur. Nah, jadi sidik jari mana jujur jari. Jujur jari itu maknanya seperti apa yang di jari kita itu, itulah kita itu. Jadi tak bisa jari kita ini disebut nama orang lain, tak bisa. Nah, jadi kalau sekarang ini ada handphone dengan sidik jari itu, istri kita mau buka handphone tuh tak bisa. Nah, kalau mau buka handphone kita ya jari kita, jadi jujur ini. Nah, jari kita baru dia terbuka. Jari yang lain, enggak, ini bohong ini bukan. Nah, jadi ini adalah tanda kekuasaan Allah. Tak ada yang sama ini. Berapa banyaknya kita ini? Ini tanda kekuasaan Allah. Coba buat suatu yang berbeda sebanyak 10 saja, itu dah susah kita. Yang berbeda, dia sama-sama, tapi di dalamnya ada perbedaan yang sangat kecil sekali. Nah, ini adalah sangat teliti sekali. Kalau tidak teliti, tak mungkin bisa. Ini bukan 10, berapa jumlahnya manusia di muka bumi ini? Tak ada yang sama. Bahkan dikatakan dengan yang sudah mati pun tak sama. Nah, jadi kalau ada sidik jari orang yang hidup 10 tahun yang lalu digunakan untuk sekarang ini tak bisa juga. Karena satu orang satu sidik jari. Nah, ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tubuh kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, satu-satulah ambil, rambut saja. Itulah tanda kekuasaan Allah. Kita mau rambut kita warna hitam atau warna putih? Nah, itu tanda kekuasaan Allah, maunya hitam. Tapi belum seberapa ada putih semua. Apa sebab? Karena itu tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah ada hikmahnya. Kalau udah banyak putih berarti banyak ingatlah tentang apa? Tentang kematian. Karena dia bukti dekatnya kita dengan kematian. Tapi tak pasti juga. Ada yang sudah putih belum juga meninggal. Tapi sudah banyak masih hitam di kepala. Nah, masih banyak hitamnya itu, tapi sudah mendahului kita. Nah, itulah dia tanda kekuasaan Allah, mati dan hidup, umur kita ini. Lihatlah, orang yang sehat, kita menyangka umurnya panjang, tapi rupanya pendek. Orang sakit, kita lihat, oh ini tak lama lagi ini. Dokter pun sudah memutuskan, ini paling lama 3 bulan ini. Rupanya dokternya lebih dulu mati dari pasiennya. Nah, banyak tanda kekuasaan Allah. Jadi jangan dikira yang mengherankan itu hanya 1-2 aja, enggak. Buka aja mata, pasang telinga. Ini semua tanda kekuasaan Allah kalau dalam hati itu ada apa? Iman. Nah, apakah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwasanya penghuni gua yaitu orang-orang yang pergi berlindung ke dalam gua. Tak disebutkan gua yang mana. Kemudian tak disebutkan juga siapa orang yang pergi berlindung ke dalam gua. Oh, berarti tak penting. Ada yang menyebut namanya ini, tapi tak penting. War-Raqim dan Raqim. Raqim ini apa? Maka ulama tafsir pun menjelaskan. Raqim itu ada yang mengatakan nama gunung tuh. Jadi gua itu berada di gunung. Nama gunung itu Raqim. Ada pula mengatakan bukan, nama lembah, karena gunung itu berada di lembah. Di lembah itu ada gunung. Nah, nama lembah itu Raqim. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu nama kampung. Jadi gunung yang berada di lembah itu berada di satu kampung. Nah, kampung itu bernama Raqim.
Kemudian ada lagi yang mengatakan, enggak, Rakim itu nama anjingnya. Ada juga yang mengatakan begitu. Tetapi ada yang mengatakan, enggak, nama anjing itu lain lagi. Ada yang mengatakan namanya apa? Kitmir namanya. Tapi tak ada yang dapat memastikan. Nah, kebanyakan ulama memilih bukan yang ini, tetapi memilih dari asal kata Rakim itu dari kata rakam. Rakam itu nomor. Nomor itu tulisan. Jadi ada yang mengatakan yang dimasukkan dari Rakim itu adalah batu, yang di batu itu ada nama-nama pemuda gua itu ditulis. 1 si fulan, 2 si fulan, 3 si fulan. Nah, nama-nama batu itu disebut Ar-Rakim, yaitu batu yang di dalamnya bertuliskan nama-nama penghuni gua itu. Dan batu itu ada turun-temurun, dan awalnya batu itu berada di mulut gua itu. Jadi ditulislah bahwasanya karena mereka memahami bahwasanya pemuda itu masuk dalam gua, maka ditulislah namanya di pintu gua itu. Tapi sampai hari ini tak jumpa kita Ar-Rakim itu. Maka jangan mencari tahu lagi lah, karena itu adalah sesuatu yang tidak penting. Tapi yang penting itu adalah Ar-Rakim kalau dibawa kepada nama-nama pemuda, bermakna nama-nama itu pada awalnya ada tertulis, dan itu adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kisah penghuni gua yang ada nama-namanya tertulis pada awalnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kanu adalah mereka itu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, ajabah, yang mengherankan. Nah, kata yang mengherankan ini masih umum di sini. Nanti diterangkan di ayat berikutnya, mengherankan karena penghuni-penghuni gua itu ditidurkan dalam waktu yang lama. Ayat berikutnya. Idh awal fityatu, ingatlah ketika para pemuda itu pergi melindungi diri, pergi melarikan diri untuk melindungi diri. Kalau disebut pergi melarikan diri, bermakna pergi menjauh dari raja, dari orang-orang yang akan menangkapnya. Karena mereka itu akan dihadapkan kepada raja untuk dihukum bunuh. Tapi sebelum mereka ditangkap, mereka sudah pergi melarikan diri. Seperti apa mereka melarikan diri? Itu ada ceritanya, tapi kita tak mau sampai ke situ. Yaitu ada yang mengatakan pertamanya satu aja yang pergi. Jadi tidak langsung mereka berkumpul kemudian mereka pergi ramai-ramai, enggak. Satu saja. Kemudian dalam perjalanan berjumpa dengan satu lagi. Kemudian lagi tambah satu lagi. Sampailah mereka berkumpul, kemudian rupanya tujuan mereka sama. Rupanya sebab mereka pergi itu pun sama. Nah, jadi Allah mempertemukan mereka di dalam perjalanan. Nah, ini kalau dari sini kita ambil ada hikmahnya, yaitu orang yang punya motivasi sama, tujuan sama, karena keimanan kepada Allah akan berkumpul dalam kumpulan yang sama. Nah, tak akan berbeda. Jadi kalau karena keimanan kepada Allah, tujuannya ingin memelihara keimanan itu, maka akan berada dalam kumpulan yang sama. Tapi kalau tidak, nanti akan berpisah dalam perjalanan. Ramai-ramai, satu kumpulan, awalnya satu kumpulan. Tetapi dalam perjalanan, karena tujuannya tak sama, maka turun. Akhirnya yang sampai ke tujuan itu hanya berapa orang saja. Di Bangkinang turun, Payakumbuh turun, Bukit Tinggi turun, karena tujuannya nggak sama. Tapi kalau tujuannya sama-sama ke Padang, dari Pekanbaru ke Padang, maka nanti turunnya sama. Maka yang menyamakan mereka itu adalah keimanan mereka kepada Allah. Itu kalau kita ambil dari kisah yang terperinci itu. Tapi kita tak mau masuk ke kisah yang terperinci itu. Apa sebab? Sebab tak disebutkan di dalam ayat, berarti tidak penting untuk kita ketahui. Ketika mereka pergi melindungi diri, mencari perlindungan, mereka itu para pemuda, Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu adalah para pemuda. Al-Fityah itu jamak dari fatan. Fatan itu satu pemuda. Ramai pemuda, Al-Fityah.
Al-Fityah ini yang umurnya belasan, masih belasan tahun. Ilal kahfi, mereka pergi mencari perlindungan diri ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka minta apa? Rahmat. Sebenarnya susunan katanya, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Nah, mestinya susunannya begitu, tapi mereka menggunakan susunan yang berbeda, yaitu wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka minta rahmat yang spesial, yang khusus, yang rahmat itu dari sisi Allah. Nah, kalau disebut kata dari sisi, itu bermakna langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui hukum sebab akibat. Nah, kalau melalui hukum sebab akibat, umpamanya kita mau tidur lama dengan hukum sebab akibat, bagaimana caranya supaya dapat tidur lama dan nyenyak? Nah, biasanya di pesawat itu supaya nyenyak tidur dikasihnya kita penutup telinga kan. Nah, pernah naik pesawat dalam jangka waktu yang lama, 8 jam umpamanya, 12 jam. Biasanya kalau ke Eropa itu penerbangan kita lama. Nah, biasanya dikasih penutup mata, kemudian dikasih pula penutup telinga supaya lama. Itu hukumnya hukum sebab akibat untuk membuat kita tidur lama. Kemudian biasanya tempat tidurnya bisa di setel, yaitu bisa disetting sehingga bisa seperti tempat tidur, berbaringnya datar. Itu bisa tidur lama, tidur nyenyak. Kemudian dibesarkan lagi, itu bisnis kelas lah. Nah, biasanya untuk 2 orang, sekarang untuk 1 orang saja, sehingga bisa balik ke kiri, balik kanan. Maka biasanya tidurnya lebih lama. Tak terasa penerbangan 8 jam, sudah bangun ya, dalam waktu yang singkat. Nah, itu masih hukum sebab akibat. Nah, mereka minta itu bukan lagi yang sebab akibat itu. Mereka minta rahmat yang langsung dari sisi Allah. Ini kita dapat ilmu ini dengan sebab akibat. Kita pergi ke majelis ilmu, kita dengar, kemudian kita dapat ilmu. Ini namanya menuntut ilmu dengan sebab akibat. Dapat ilmu dengan sebab akibat. Tapi ada orang yang dapat ilmu, tak ada dia menuntut ilmu. Tiba-tiba dapat saja ilmu. Ilmu apa namanya itu? Ilmu laduni. Maka digunakan kata ladun, min ladunka. Nah, jadi yang mereka minta itu rahmat laduni. Rahmat yang langsung dari sisi Allah, yang tidak lagi berkaitan dengan sebab akibat. Karena kalau berkaitan dengan sebab akibat, tak selesai masalah mereka, karena masalah mereka besar. Maka untuk menyelesaikan masalah besar, mereka memerlukan rahmat laduni. Tapi rahmat itu berupa apa? Mereka tak mendetilkannya, tidak menyebutnya dengan terperinci. Maka dalam doa itu sebaiknya diumumkan saja, jangan terperinci betul. Ya Allah, berikanlah kepada saya rezeki ya Allah, berupa uang ya Allah ya, dalam dolar ya Allah, jumlah. Tak perlu terperinci seperti itu. Minta sajalah ya Allah, berikanlah kepada hamba rezeki. Dah umum, Allah tahulah rezeki mana yang lebih tepat untuk kita. Boleh jadi rezeki itu berupa makanan, lebih berharga mungkin dari uang. Karena kita lapar, yang kita perlukan itu bukan uang. Apa gunanya uang kalau tak ada makanan yang akan dibeli? Jadi serahkan saja kepada Allah. Dan mereka ini minta umum, rahmatan. Umumnya itu alif lam tak ada di kata rahmat. Nah, apabila tidak ada rahmatan, tak ada alif lamnya, bermakna mereka minta rezeki ya Allah, tapi rezeki itu rezeki yang datang dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Itu mereka sudah dalam gua ya. Jadi mereka dalam gua, mereka minta rahmat, tapi rahmat yang laduni, karena masalah mereka besar, yaitu mereka sudah dalam gua. Apalagi ada yang menerangkan bahwasanya pintu gua itu sudah ditutup rapat, mereka tak bisa keluar, sudah dikunci mati. Maka mereka berada dalam gua, tak ada pilihan lagi. Disitulah mereka untuk selama-lamanya. Maka mereka minta penyelesaian berupa rahmat yang langsung dari sisi Allah. Kemudian nasib berikutnya seperti apa? Nah, nasib berikutnya mereka tak tahu, karena tak tahu bagaimana kelanjutan dari nasib mereka pada masa yang akan datang. Maka mereka minta permintaan yang kedua, yaitu wahai lana, mudahkan urusan kami,
min amrina, sehingga rasyada, ujung dari urusan kami ini baik. Karena kami tak tahu nih ujungnya ini seperti apa, kami tak tahu. Yang sekarang ini kami minta rahmat ya Allah, kemudian sampai ke akhirnya ini pun kami minta yang terbaik ya Allah. Nah, yang terbaik itu kata rasyada, yaitu urusan yang lurus, yang menyampaikan mereka ke tujuan dengan mudah. Tujuan mereka adalah menjaga iman itu. Nah, jangan sampai mereka terperangkap atau terjatuh ke dalam kemusyrikan sehingga menyembah berhala seperti yang disembah oleh raja dan kaum mereka. Nah, Allah balas permintaan mereka itu, langsung diberi oleh Allah jawabannya, fadarabna ala adhanihim, Allah tutup telinga mereka fil kahfi, di dalam gua itu, sinina adada, maksudnya mereka ditidurkan tak dengar apa-apa selama tahun yang banyak, yaitu bertahun-tahun lamanya, yaitu dalam tempoh yang sangat panjang sekali. Apakah mereka mati? Bukan. Nah, untuk menerangkan bahwasanya mereka bukan mati tapi mereka tidur, ayat berikutnya summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Nah, dibangun itu pun ada hikmahnya juga, yaitu lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Hikmahnya supaya Allah mengetahui mana kelompok yang berselisih tentang berapa lama mereka berada dalam gua. Jadi ceritanya ketika mereka sudah dibangunkan, ada sebahagian mereka dari pemuda-pemuda yang ditidurkan itu mengatakan, kita ini tidur lebih kurang setengah hari saja atau 1 hari. Kata yang satu lagi, enggak, tidak 1 hari setengah hari, tapi hanya Allah lah yang tahu berapa lama di sini. Yang mana satu yang betul tuh? Yang satu mengatakan 1 hari atau setengah hari. Bermakna kelompok yang pertama ini pun juga ragu, tak bisa memastikan setengah hari, karena menggunakan kata setengah hari atau 1 hari. Nah, kalau ada guna atau berarti tak yakin juga, tak percaya juga 1 hari atau setengah hari. Nah, jadi menjawab berapa lama kita di sini, kemudian menjawab juga jawaban itu pun tak pasti. Nah, jadi kalau yang jawaban pertama ada jelas bahwasanya mereka tidak dapat memastikan. Kemudian jawaban yang kedua, hanya Allah yang mengetahui berapa lama kita di sini. Itu jawaban kedua itu pasti juga atau tidak itu berapa lama itu? Berarti mereka tak punya ilmu juga, dan mereka mengembalikan ilmunya itu kepada Allah. Kami tak tahu berapa lama kita, tapi lama juga kita di sini, tapi tak tahu berapa lama. Nah, tidak ada satu pun dari 2 kelompok itu yang bisa memastikan. Allah yang memberitahu dengan pasti. Jumlahnya adalah 300 tahun tambah 9 tahun. Nah, jadi yang mana yang betul? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Untuk menerangkan pastinya tak ada satu pun yang berhasil menjawab dengan tepat. Tetapi yang kelompok kedua itu tepatnya adalah ketika mengembalikan berapa lama itu kepada yang maha mengetahui. Jadi kalau kita tak tahu dengan pasti, beritahu aja lah tak tahu. Nah, saya tak tahu. Kemudian tanda kita beradab, sebutlah nama Allah yang maha mengetahui. Bapak tahu di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Gitu sajalah jawaban yang tepat. Tapi kalau tahu, kita tahu, kita sebagai guru tahu, kemudian murid bertanya, Ustadz, ini apa maksudnya ini? Wallahu a'lam. Kalau begitu tak jadi kita belajar. Karena gurunya menjawabnya wallahu a'lam saja. Kalau kita tahu, beritahu. Kalau kita tak tahu, beritahu juga. Yang kita beritahu adalah kita tak tahu. Nah, kemudian beritahukan yang tahu itu adalah Allah dengan jawaban wallahu a'lam. Nah, seperti apa kisah Ashabul Kahfi ini? Wallahu a'lam. Nah, tahu tentang Ashabul Kahfi. Nah, kalau kita sudah membacanya dari Al-Quran, beritahukanlah yang dalam Al-Quran itu. Seperti ini yang saya ketahui dari Al-Quran.
Nah, ini adalah adab ketika ada yang bertanya atau ingin menyelesaikan sesuatu. Maka apabila kita tidak tahu, sebut saja tak tahu. Kalau kita mengetahui, maka beritahukan seperti yang kita ketahui. Dan yang maha mengetahui segala sesuatu dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini sebagai mukaddimah atau pendahuluan dari kisah Ashabul Kahfi yang terperincinya nanti insyaallah di ayat-ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.